sering katakan bahwa agamanya nggak salah, tapi yang salah pelaku daripada agama tersebut. Ya, karena ya pelakunya manusia, Mas ya. Di dalamnya ada banyak kepentingan, cara berpikirnya berbeda-beda dan kita tidak bisa memaksakan itu. Tetapi akan sangat sayang ketika ini tidak bisa ditempatkan di satu tempat yang bisa diterima oleh semua supaya keseimbangan kehidupan ini bisa tercapai. Jadi kalau kita nggak paham, makanya nggak paham antara konsep beragama dan konsep bertuhan, jatuhnya begitu. Seolah-olah sudah beragama ini sudah pasti bertuhan. Tetapi mewujudkan itu semua di dalam kehidupan kita tidak mampu. Ya, merasa paling paham agama, tetapi kenyataannya kita tidak memahami isinya. Sehingga seolah-olah kalau sudah beragama sudah pasti benar. Bahkan segala sesuatu yang busuk sekalipun kalau sudah dibungkus melalui embel-embel agama ini tadi, jadi seolah-olah paling suci, Mas Yahya. Nah, ini kembali lagi kepada kita sih, Mas. Mas, kalau bicara agama kan tentu semua agama mengajarkan kebaikan ya, Mas ya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan yang tidak baik. Meskipun banyak sekali yang beranggapan bahwa ada agama yang sesat, ada agama yang benar. Nah, itu kan tentang pemahaman masing-masing agama ya, Mas ya. Intinya semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Akan tetapi penerapannya justru ya para pelakunya ini perilakunya nggak benar, Mas. Padahal agamanya mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan, tetapi tidak demikian, Mas. Ini apa yang menyebabkan? Kenapa kok bisa pelakunya melanggar ajarannya sendiri, Mas? Ya, terlepas itu dilakukan dengan kesadarannya atau tidak ya. Tentunya yang namanya manusia, ya, mau itu di zaman kenabian, di zaman wali, sampai sekarang di zamannya kiai mungkin ya, di zaman kita sekarang ini tidak pandang bulu apapun backgroundnya, jabatannya, seberapa pinter secara pendidikan, akademiknya dan lain sebagainya, mau profesi apapun itu, kembali lagi semua tergantung kepribadiannya. Nah, kalau kita bicara agama, tentu semua agama mengajarkan bagaimana kita bisa mengetahui antara hal yang baik dan yang tidak baik. Artinya apa? Artinya agama pasti mengajarkan sesuatu hal yang baik. Karena kita bisa membedakan, oh kalau ini yang baik berarti yang tidak baik ini loh. Kalau ini yang benar berarti yang nggak benar itu yang ini loh. Nah, apa kemudian ada agama yang salah? Salah dan benar itu penilaian kita sebagai manusia. Yang jelas kalau di sini kita bicara tentang tata cara, tentang aturan di dalam sebuah agama, pasti sudah banyak pertimbangan di sana. Ada konsekuensinya masing-masing, di mana apa yang diajarkan di suatu agama ya pasti mengajarkan tentang hal yang baik dan hal yang benar. Untuk kita mengetahui hal yang nggak baik dan yang nggak benar. Nah, tetapi memang pada kenyataannya bukan agamanya yang membuat masalah, Mas Yahya, tetapi pelaku daripada agama tersebut. Pelaku agamanya ini loh yang melakukan kesalahan. Biarpun tidak semua, tapi banyak kenyataannya begitu. Hanya karena terjebak di syariatnya saja, di aturannya, di tata caranya, sehingga dengan mudahnya mengolok-olok, menghujat, bahkan menyakiti, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Ya karena memang persepsi setiap individu ya di dalam mencerna, memahami, mengerti tentang isi daripada apa yang diajarkan di setiap agama ini bisa berbeda-beda, Mas Yahya. Yang di agama Kristen mungkin cara mencernanya juga berbeda-beda. Kalau ibaratnya sebagai jemaat, ya mengikuti apa yang menjadi arahan atau petunjuk daripada pemuka agamanya. Artinya jemaatnya mengikuti pendetanya. Bahkan kadang tidak ditelaah ini lebih dalam. Benar atau tidak, dipertimbangkan baik buruknya, dipertimbangkan dalam segala aspeknya. Yang penting ikut aja. Bahkan
Bahkan yang di Islam pun juga demikian. Antara pemuka agama yang satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Contohnya di dalam melafalkan bacaan saja Mas Yahya. Antara lulusan dari pondok pesantren A dengan pondok pesantren B bisa jadi berbeda Mas Yahya. Gerakan ritual di dalam menjalankan sholat pun juga bisa jadi berbeda Mas Yahya. Nah belum lagi kalau kita bicara dengan negara-negara di luar sana, ya bisa jadi malah jauh berbeda juga Mas Yahya. Kita kemudian hanya mengikuti saja. Ya jatuhnya kita hanya ikut-ikutan di dalam ritual itu. Kita tidak mencari lebih dalam tentang apa maknanya, apa sih artinya sholat, apa sih artinya bacaan ini dan lain sebagainya. Maknanya apa yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil intisarinya. Kita nggak mau mempelajari ke sana Mas Yahya. Tapi kita hanya terjebak ikut-ikutan. Oh kalau sholat ini begini loh gerakannya, lafalnya begini. Nah kemudian ditambah lagi dengan adanya kepentingan-kepentingan di dalamnya. Sehingga di dalam menjalankan apa yang diajarkan di suatu agama bisa jadi berbeda-beda. Ada yang saling membunuh Mas Yahya, jadi teroris dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang kita salah kan itu. Tapi dari sudut pandang mereka itu yang paling benar Mas Yahya. Lalu kemudian apakah kita bisa memaksakan kehendak itu? Tidak bisa. Itu kehendak yang memang mereka kehendaki seperti itu, sesuai dengan pemahaman mereka. Nah justru kita ini loh dituntut sadar itu supaya kita bisa menempatkan itu secara luas, supaya bisa diterima secara luas juga Mas Yahya. Jadi tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tentang agama saja, tidak. Karena hidup kita ini nggak melulu tentang agama saja gitu loh Mas Yahya. Ada banyak hal. Jadi kalau kita terjebak di sana ya memang jatuhnya kita jadi justru apa ya, mungkin bisa dikatakan kita terpecah lah Mas Yahya. Makanya saya sering katakan bahwa agamanya nggak salah, tapi yang salah pelaku daripada agama tersebut. Ya karena ya pelakunya manusia Mas Yahya. Jadi di dalamnya ada banyak kepentingan, cara berpikirnya berbeda-beda dan kita tidak bisa memaksakan itu. Tetapi akan sangat sayang ketika ini tidak bisa ditempatkan di satu tempat yang bisa diterima oleh semua supaya keseimbangan kehidupan ini bisa tercapai gitu loh Mas. Iya Mas, poinnya kan adalah mau agama apapun yang jelas kita harus pakai agama itu untuk melakukan kebaikan ya Mas ya, bukan menggunakan agama itu untuk jadi alat pertengkaran ya. Nah ini yang sering dijadikan kebiasaan, nah bukan dijadikan sebagai pedoman ya untuk menuju kepada Tuhan. Ini justru tidak sesuai dengan tujuan daripada agama itu Mas, melenceng sebenarnya ya Mas. Iya Mas Yahya, ya itulah kenyataannya. Jadi kalau kita nggak paham, makanya nggak paham antara konsep beragama dan konsep bertuhan, jatuhnya begitu. Seolah-olah sudah beragama ini sudah pasti bertuhan. Tetapi mewujudkan itu semua di dalam kehidupan kita tidak mampu. Ya, merasa paling paham agama, tetapi kenyataannya kita tidak memahami isinya. Sehingga seolah-olah kalau sudah beragama sudah pasti benar. Bahkan segala sesuatu yang busuk sekalipun kalau sudah dibungkus melalui embel-embel agama ini tadi, jadi seolah-olah paling suci Mas Yahya. Nah ini kembali lagi kepada kita sih Mas Yahya. Kita mau atau tidak begitu saja. Bahkan agama itu kalau kita nggak sadar Mas Yahya, kita nggak paham. Bukan salah loh ya kita beragama, bukan. Tetapi kalau kita tidak masuk di dalam kesadaran diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini hidup ini nggak sendiri ya, kita hidup ini luas banget ya dalam segala hal. Agama ini justru akan menjadi alat yang bisa memecah belah. Agama bisa jadi alat yang hanya akan membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan Mas Yahya satu dengan yang lainnya. Oh agama A misalkan warnanya merah, agama B warnanya hitam, putih dan lain sebagainya. Hanya karena warna yang berbeda-beda itu seolah-olah warna kita yang paling benar, yang paling baik, dan warna-warna yang lain ini nggak benar dan nggak baik. Padahal adanya satu warna ini tadi karena adanya warna-warna yang lain. Kalau nggak ada, nggak akan ada warna Mas Yahya. Kita nggak akan memberikannya nama, betul nggak? Nah, dari sinilah kita dituntut untuk
berpikir secara luas supaya kita tidak terjebak di sana, yang mana agama justru akan memecah belah kita, ya. Agama justru akan membuat kita saling menyakiti satu dengan yang lain, dan padahal tujuan kita beragama adalah kita ingin mencapai yang dinamakan bahwa kita ini bertuhan, kan begitu Mas Yahya. Tetapi kenyataannya justru kalau salah kaprah, cara berpikirnya sempit, justru kita terjebak dan kita ya jatuhnya jadi merasa paling benar dan paling baik sendiri, yang lain nggak ada benernya gitu. Ini kan jatuhnya jadi bermusuhan satu dengan yang lain, saling menyakiti Mas Yahya. Nggak menunjukkan bahwa kalau dikatakan bertuhan itu berarti kan harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi dengan seluruh yang ada di alam semesta ini, Mas. Iya Mas, kalau sudah begitu kan tujuan agama adalah bertuhan ya Mas ya. Kan tetapi karena sudah dikotori ya oleh para pelaku yang nggak benar itu tadi, apakah sebaiknya kita meninggalkan agama Mas biar kita berkelakuan lebih baik? Kembali lagi kepada pribadi kalau itu Mas Yahya. Ya, bukan karena agamanya ya. Bukan karena agamanya, sekali lagi. Bukan berarti orang-orang yang nggak beragama juga pasti baik, belum tentu. Sudah pasti bertuhan, belum tentu juga. Jadi tolak ukurnya bukan di agamanya, kembali lagi bagaimana pribadi kita. Makanya kadang ya Mas Yahya, kadang untuk orang-orang yang tidak mempercayai tentang ketuhanan, tentang agama, sehingga memilih untuk tidak beragama, tidak percaya dengan Tuhan, apa disebutnya ateis ya kan? Yeah. Kadang itu cara berpikir mereka ini kadang justru lebih mulia Mas Yahya dibandingkan dengan orang-orang yang merasa paling beragama dan merasa paling bertuhan. Biarpun tidak semua ya, tentu kembali lagi ini kepribadian manusia itu berbeda-beda. Tetapi ketika mereka orang-orang yang ateis, yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, ini sudah merasa bahwa sudahlah, nggak penting kita bicara tentang Tuhan. Kita tidak bisa bertemu lah, kita tidak bisa membuktikan di mana keberadaan Tuhan. Mereka lebih meyakini, lebih mempercayai kehidupan yang sekarang ini di dunia. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan pola pikir mereka. Ini terlepas dari benar atau tidaknya mereka tidak percaya dengan Tuhan ya Mas Yahya. Lepas dari situ, kita tidak mau masuk ke sana. Kita tidak mau menghakimi bahwa seolah-olah keyakinan mereka salah. Sudah salah dan benar kita bawa sendiri-sendiri saja. Tetapi saya mau katakan bahwa kadang lebih mulia ateis itu karena mereka justru bisa lebih menghargai kehidupan ini. Mereka tidak mau terjebak berpikir tentang ketuhanan, tapi mereka justru ingin mengembangkan hidupnya. Bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Artinya apa? Dia tidak akan menyakiti orang lain karena ketika dirinya disakiti, dia merasa sakit. Jadi dia akan berusaha membahagiakan dirinya sendiri, berusaha membahagiakan keluarganya, dan dia tidak mau istilahnya tidak mau saling merugikan lah, tidak mau saling menyakiti lah satu dengan yang lain. Jadi mereka lebih sudah berpikir individu saja. Justru jauh lebih baik karena mereka tidak mau mengganggu ketenangan orang lain. Apapun perbedaan di antara mereka. Jadi kamu mau beragama apapun silahkan, yang penting kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Ini dalam hal apapun. Ya sedikit banyak yang saya ketahui mungkin tentang orang-orang yang menganggap diri mereka ateis itu begitu Mas Yahya. Jadi lebih ke bagaimana mereka bisa mencintai, mengasihi, menyayangi, ya artinya menjaga dan merawat seluruh kehidupan ini tanpa dia berpikir tentang mau nanti masuk surga, mau nanti masuk neraka, mau nanti diterima Tuhan atau tidak, bahkan dia nggak percaya tentang Tuhan. Ya kenyataannya mereka justru bisa lebih menghargai kehidupan ini. Artinya bisa menjaga kerukunan. Jadi kadang ya dari sisi kehidupan duniawi mungkin itu jauh lebih baik. Tapi terlepas dari itu, apakah yang mereka lakukan dengan mereka tidak meyakini keberadaan Tuhan itu hal yang benar atau hal yang salah, saya tidak mau masuk ke sana. Itu sudah ranah yang sangat individu sekali, sangat pribadi sekali Mas Yahya. Ya, artinya agama bukan tolak ukur ya Mas untuk kita menjadi lebih baik ya dengan perilaku kita. Bahkan juga tidak beragama pun
bahkan lebih baik daripada orang yang beragama ya Mas. Jadi semua tergantung dari pribadi masing-masing Ya, sebenarnya semua sih, Mas. kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya penting sekali kita berkesadaran, sadar bahwa kita ini adalah hasil daripada penciptaan. Penciptaannya siapa? Penciptaannya Yang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta. Nah, dari sinilah kita dituntut untuk kita bisa mengasihi dan menyayangi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, di seluruh jagat raya ini, Mas Yahya. Makanya kalau agama dijadikan tolak ukur bahwa orang yang beragama sudah dipastikan mereka pasti baik, saya rasa tidak ada ahli agama memperkosa, tidak ada ahli agama korupsi, tidak ada ahli agama menipu, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita jadikan dasar bahwa ternyata semua kembali tergantung pribadi kita masing-masing. Beragama belum tentu baik, tidak beragama juga bukan berarti jelek, tetapi setidaknya bagaimana kita mampu menjalani hidup ini supaya ketemu keseimbangannya, Mas Yahya. Kita hidup bagaimana kita mensyukuri hidup kita, bahwasanya kita yakin hidup ini bersumber daripada sumber kehidupan yang kita yakini itu sebagai Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini yang mana kita juga menjalani kehidupan yang nyata ini gitu loh Mas Yahya. Artinya hidup di dunia ini, bagaimana kita mampu menjaga keseimbangannya. Makanya sering saya katakan tidak hanya hubungan baik dengan sesama manusia saja yang harus kita jaga, tetapi dengan alam semesta juga penting. Karena ketika kita mampu menjaga dan merawat hubungan itu dengan baik, maka seluruh isi jagat raya ini juga akan memberikan kebaikan kepada kita.